Mas nih coba ganti turbo sekalian aja Mas. Racun lu. Mobil kan katanya masih ada potensi nih. Ganti aja sekalian udah. Biar bisa 150 ya saya yang bawa ya. Guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Hari ini gue mau ngelakuin review mengenai mobil kita yang baru aja balik dari Mandalika. Ya, ini habis kita bersihin dan hari ini baru aja gue ambil dari pit stop otomotif. Nah, jadi di pit stop kemarin kita balikin lagi tingginya kayak standar. Ya, jadi tetap di bawah standar deh dikit. Cuman maksudnya dibalikin tingginya buat bisa dipakai harian. Spuringannya juga dirubah lagi karena kemarin itu camber segala itu dibikin untuk race track only. Nah, sekarang akhirnya udah balik. Hari ini kita mau lihat yuk apa aja nih yang terjadi di Mandalika dan efeknya apa aja ke mobil kita. Nah, ini sekarang kita lagi cabut-cabutin beberapa nomor-nomor start kemarin ya. Stiker yang kemarin habis acara JDM juga udah gue lepas. Kayaknya dikit-dikit akan gue lepas, tapi kayaknya untuk dicabut langsung semua sayang ya. Palingan kita akan sisain beberapa biar buat pakai-pakai dulu, puas-puasin dulu mungkin sebulan 2 bulan, habis itu akan balik lagi ke tampilan putih dan kita akan cek PPF-nya gimana setelah kita cabut-cabutin, apakah ada rusak apa enggak nanti di Air Moda Studio. Nah, yang pertama kita buka itu adalah bannya. Kita mau visual cek ban velg gimana kondisinya, sambil ntar kita akan cek juga bagian kampas rem. Nah, di sini gue juga minta para mekanik untuk ngelakuin pengecekan filter karena kita mau sekalian dicuci ya. Dan setelah event kemarin ada beberapa parts yang gue temuin yang kayaknya bakal rencananya gue wrapping, gue bungkus biar dia tidak menyebar udara panas. Nah, jadi yang kemarin gue temuin kalau di mobil Civic Type R ini karena posisi turbonya deket banget sama blok mesin ya, sama jalur air. Nah, di situ gue rencananya akan gue bungkus jalur airnya nih. Kita menggunakan merek dari DEI ya. Ini jadi semacam kayak wrapping, tapi biasanya kan wrapping yang di knalpot. Nah, yang ini katanya untuk ngebungkus jalur oli, air dari panas-panas seperti panas turbo dan juga panas dari ruang mesin. Makanya sekarang kita buka-bukain, kebetulan posisinya ada di belakang titanium intake pipe. Jadi sekarang mereka akan buka dan kita lihat ntar gimana proses pengerjaannya. Ini dia kondisi dari bannya. Kalau velg sih aman, nggak ada lecet, nggak ada bocel, semuanya oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. Bagian yang depan yang mana nih? Yang dalam ini? Ini yang depan, ini yang belakang ya. Nah, kemarin jadi kita udah minta tolong waktu di pit stop untuk nuker bagian depan ke belakang dan memang mereka udah ditukar ya. Kita bisa lihat ini yang tadinya ada di ban depan. Ini wear out-nya jauh lebih banyak dibanding yang belakang ya. Karena memang penggerak depan sambil dia berputar, sambil kita ngegas nikung-nikung, makanya dia wear out-nya lebih banyak dibanding yang belakang. Ini kita bisa lihat bagian yang sebelah sini wear out-nya lebih banyak nih karena kalau tracknya itu kebanyakan nikung ke kanan ya. Ini makanya yang ini habis duluan, ini yang kanan, ini yang kiri. Yang kirinya bisa dibilang masih cukup bagus, masih cukup tebal, tapi yang bagian kanannya nih kita bisa lihat ya dari got ininya nih, got samping sini. Ini bagian mana? Oh ya, ini bagian sini. Kalau kita compare tuh yang sebelah sini nih jauh lebih habis ya, lebih terkoyak. Seharusnya masih bisa dipakai, makanya ini kita taruh di belakang aja dulu. Dan bagian depannya sih cukup tebal ya, kalau kita lihat kondisinya. Yang ini juga sama sini. Ini bagian velg kanan juga nih pasti nih. Ini lebih habis dibandingin yang sebelahnya. Sebelahnya masih tebal. Jadi kalau mau ganti sebenarnya 2 piece lagi masih bisa, tapi rencananya akan gue pakai dulu karena velg dan bannya ini harganya cukup mahal. Kayaknya kalau langsung untuk keluar lagi di sekarang ini budgetnya jebak juga ya. Nah, sambil ini udah kebuka, jadi ada satu paket yang ini juga baru sampai dari Amerika. Ini akan menggantikan pipa-pipa intercooler bawaan mobil. Jadi ini masih pakai yang karet ya. Kalau kita pencet nih, karetnya sangat-sangat lembek. Menyek-menyek begini ya, pasti begitu kena bus dia akan mengembang. Begitu lagi dingin dia akan kecil lagi. Ini kita bilangnya tuh kayak selang bunting. Nah, berhubung kemarin belum ganti, makanya gue berasa mungkin ya powernya setelah berapa lama panas busnya turun karena dia jadi lebih besar. Hari ini gue akan ganti dengan piping dari PRL. Kita lihat yuk isinya kayak gimana.
Oke, sekarang kita buka. Ini dia pipingnya PRL. Jadi intercoolernya gue sudah pakai PRL, tapi pipingnya ini belum nih. Ini jadi akan menggantikan hardline pipe-nya yang dari ori ya. Yang orinya tuh mungkin masih belum pakai pipa keras gini. Sekarang ini jadi diameter lebih besar, plus juga akan memberikan konsistensi yang lebih bagus buat boost pipe-nya bawaan mobil. Sekalian juga, mumpung kita bongkar nih, jadi waktu itu pertama kali pasang di downpipe-nya Type R ini nih, memang yang namanya selek tuh gampang banget terjadi ya, karena dia punya baut tuh nggak terlalu bagus, bawaan Honda, dan dari 10 mobil, let's say mungkin 2 mobil, 3 mobil bisa kejadian selek, apalagi kalau masih panas sudah dipaksa buka. Nah tapi gue udah beli penggantinya waktu itu, mobil gue jadi sempat selek. Gue udah beli yang ini bautnya menggunakan titanium bolt, biar ini nanti jadi kalau mau bongkar pasang tidak khawatir nanti bakalan dol-dol lagi ya. Jadi ini baut lakinya dapat dan juga baut ceweknya juga dapat. Ini bahannya titanium, lebih enteng, lebih kuat, dan yang pasti bahannya lebih istimewa. Terus ini juga kita akan pasang, kok jadi banyak nih ya hari ini ya. Ini yang namanya ini bukan turbo, ini downpipe blanket ya. Jadi kalau kita lihat yang mobil gue ini belum menggunakan blanket di bagian downpipe-nya karena masih ada pakai yang orinya ya. Tapi yang ori ini tidak semuanya full tertutup. Jadi dia bagian bawahnya ini masih bugil nih. Yang tertutup cuma bagian atas. Nah, dengan pakai ini akan menutup semuanya sehingga yang panas yang namanya dari panas turbo downpipe ini tidak terlalu transfer ke radiator. Di sini nih radiator. Ya, depan radiator ada oil cooler, radiator, ini blok mesin. Jadi panasnya tuh benar-benar ngumpul di sini ya kalau bisa dibilang ya. Nah ini nih kita bisa lihat, ini downpipe gua, kita pakai PRL juga waktu itu yang high flow cutted downpipe ya, jadi menggunakan katalik. Ini kita akan buka dan kita akan ganti baut-bautnya dulu sekarang. Nah sekarang intake udah kelepas, habis ini kita akan cek gimana kondisinya nih. Dari baru pasang kita belum pernah cuci, mudah-mudahan tidak terlalu ekstrim ya. Nah ini filternya ternyata cukup hitam ya setelah event kemarin. Padahal waktu pasang tuh kalau nggak salah sekitar 2000-an kilo ya, 2,5 atau 2000, ini baru jalan 1500. Kita bisa lihat udah hitam banyak ya kotorannya. Wah ini jangan-jangan karena ini kotor nih kemarin nih, jadi performanya juga tidak maksimal. Habis ini kita akan cuci biar dia balik lagi ke kondisi fresh dan dia akan bisa dipakai seperti baru lagi. Oke, filter udah kita cuci ya. Ini grup PM tuh menggunakan K&N filter, makanya jadi kalau habis dicuci warnanya balik jadi pucat lagi ya. Tapi ntar tinggal di oilin lagi, habis itu dia akan bagus lagi dan bersih kayak baru. Nah, yang gue cukup salut bagian rem belakangnya yang kita remehkan ya, karena dia tuh cuman one piece doang nih. Bisa kalau kita lihat ini one piece, ini ternyata kuat loh menahan extreme hit dan juga extreme brake di track. Padahal tadinya kita anggap wah ini pasti akan tewas nih dan kurang, ternyata enggak juga. Dan kampas remnya kita bisa lihat ini juga masih cukup tebal ya. Kayaknya gue akan cabut dulu ini biar nggak sayang nanti buat pakai harian. Kita akan balikin lagi ke kampas remnya yang waktu itu tuh kita udah sempat simpen nih. Ini yang kampas rem orinya masih tebal banget. Ini menggunakan yang bawaannya dari Brembo. Nanti jadi kita akan balikin lagi ke standar. Bagian depan kita bisa lihat ya, depannya masih cukup oke, nggak sampai habis banget, dan ketebalan kampas rem juga masih cukup oke nih, kita bisa lihat di sini ya. Ini juga sama, akan gue simpan dulu. Disknya ternyata cukup bagus walaupun ini standar ya, karena ini sudah two-piece rotor. Two-piece itu maksudnya antara bagian tengahnya ini dan disk besinya itu kepisah, jadi dia ada ruang untuk ngembang ketika panas. Nah ini bikin jadi nggak langsung ekstrim rusak nih. Terus shock-shocknya juga semuanya tentu masih oke, nggak ada masalah. Dan yang gue senang dari Honda itu bagian terpal dalam ini nih ya, kalau kita lihat nih terpal-terpal hitamnya ini dia menggunakan plastik, jadi tidak seperti mobil Eropa itu biasanya dia menggunakan kayak bahan bludru gitu ya. Nah itu biasa kalau kena pentalan batu gitu akan sobek, rusak. Kalau yang ini kita lihat sih tidak ada damage aneh-aneh ya, paling kotor-kotor aja tinggal dicuci doang ini. Jadi bagian kaki-kaki dan depan semuanya masih aman. Mas nih coba ganti turbo sekalian aja mas. Racun lu.
mobil kan katanya masih ada potensi nih, ganti aja sekalian udah. Biar bisa 150 ya saya yang bawa ya. Aduh, tanggung sini. Ini udah sekalian bongkar nih jadi. Sekalian. Ini lu mau buka ini kan apa pipa intercooler. Ah, Terus downpipe juga mau buka. Tanggung sih ya kayaknya ya. sekalian semuanya gitu satu paket. Koplingnya kita habisin dulu apa? Ya kopling habisin dulu juga nggak apa-apa. Itu udah datang juga sih tuh apa namanya? Fuel upgrade. Fuel injection upgrade. Ribet gak itu bukannya? Kalau itu belakangnya. Belakangan aja ntar barengnya sama kopling juga bisa. Racun nih gila nih ya. Jadi gara-gara dia, masa kita upgrade nih turbonya hari ini nih. Coba deh, gue pikirin dulu. Yuk kerjain lagi dulu aja. Waduh, gue jadi galau nih. Sekarang kita mau pasang turbo apa enggak ya? Karena berhubung dia mau bongkar semuanya, kayaknya tanggung nih kalau nggak dibuka nih ya. Udah ganti aja kok, biar tembus tuh, 50. Lu jangan racun juga dong. Kalian nih udah 3 orang ngeracun, gue yang galau nih jadi ini. Ini di dalam paket turbonya ya, dapat ini bukan dapat Hondata, tapi dapat calibration untuk Hondata. Jadi kalau misalnya nanti kita mau pakai turbo ini, dia udah ada kalibrasi yang dari dia sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot bikin kalibrasi map dari nol. Dan ini udah ada dalamannya, tinggal beli Hondatanya aja. Sekarang kita lihat dulu aja kali ya, apakah turbo FK8 di FV5 sama persis apa enggak. Kita coba. Barangnya cakep banget lagi ya. Ini adalah MHI Stage 2 Turbo. Jadi ini bikinannya langsung dari Jepang. Jadi bukan aftermarket biasa nih. Ini asli dari bawaan pabrik ya. Sama nih turbo aslinya juga pakai turbo IHI ya. IHI itu tuh turbonya itu MHI. MHI turbo itu ya sama sih, IHI turbo itu bikinan Jepang Mitsubishi. Jadi lucu ya, mobilnya Honda tapi turbonya Mitsubishi. Karena Mitsubishi sendiri kan ada banyak, nggak bikin mobil doang. Mereka ada bikin kulkas, ada bikin elektronik, terus banyak ini deh. Turbo juga merupakan salah satu turbo yang terbaik ya buat mobil-mobil. Contohnya Civic Type R aja pakai bawaannya Mitsubishi. Nah di sini diameter turbonya, turbinnya lebih besar dari kompresor, dan bagian turbin belakangnya juga ini diameter lebih besar. Tentu pasti ada sedikit lebih lagi, tapi ini akan memberikan power yang jauh lebih besar di RPM di atas 4.000, 4.500 tuh power band-nya akan jauh lebih kebuka ya. Dan yang pasti kalau kita ganti bagian turbo ya, bagian belakang ini juga blade belakang menjadi lebih besar sehingga dia menghilangkan yang namanya back pressure. Nah, back pressure-nya lebih hilang, udah pasti dia akan membuat bagian atasnya tuh apa ya? Jadi bisa dibilang tuh exhaust gasnya tidak terlalu panas di RPM bawah. Sedangkan mobil ini memang penyakitnya itu kan adalah panas ya. Karena dia bikin power dari bawah udah besar sekali. Satu, kopling stresnya tinggi, udah pasti. Kemarin juga dengan turbo standar, kita pakai map yang boost tinggi, begitu balik ke pit ada sedikit bau-bau kopling gosong ya, karena namanya torsi gede, diputar di bagian bawah, nah itu akan membuat kopling tuh menjadi selip. Nah kalau pakai turbo ini, powernya jadi datang lebih RPM tinggi, membuat mesinnya satu, stresnya berkurang di bagian bawah, karena di 3.500 itu dan 4.000 kalau torsi terlalu besar, bearing-bearing yang ada di metal, bearing itu maksudnya metal ya, metal yang di dalam mesinnya itu akan lebih cepat wear out juga. Kalau kita pakai ini kan dia lebih light tuh, jadi lebih ada kesempatan buat bearingnya pelumasan dulu sebelum dia torsi terlalu besar. Kayaknya gue pasang aja deh kalau gitu deh, udah tanggung. Soalnya gini, tadi gue berpikir, gue hitung-hitungan power, kemarin mobil ini dengan power cuma sekitar 400 HP ya, waktunya sama Frankie, tapi ini sebenarnya nggak cuma dari power doang ya, karena kan bawa mobil itu banyak faktornya, dari kita punya driving style, terus udah gitu berani-beranian apa enggak. Buktinya waktu dibawa sama Gerhard, waktu bisa 151. Nah tapi kemarin Frankie dengan power sekitar 350 WHP, dia tuh turbonya masih standar.
cuman dia udah ganti fuel system upgrade, terus udah gitu pakai etanol 40%. Sedangkan gua mungkin tidak mau pakai etanol dulu, jadi fuel systemnya akan gue bikin standar dulu. Tapi gua akan coba maksimalkan dengan ganti turbo. Mungkin gue pingin punya settingan yang powernya bisa sama dia. Harusnya dengan power level sama, waktunya dia bisa kalah sama mobil ini. Karena kemarin bedanya cuma sekitar berapa ya? 1-2 detikan lah ya, kurang lebih ya. Nah, makanya dengan turbo ini kita lihat lagi nanti kalau diadu waktunya. Nah, ini bagian pipa charge pipe-nya ya, yang ini jadi salah satu dari keseluruhan part dari PRL. Gue ambil satu aja buat kasih lihat bedanya. Jadi kalau yang ori, ini pipingnya juga sebenarnya udah hard pipe, udah cukup bagus ya. Ini tidak akan pecah, udah pasti. Cuman biasa kelemahannya itu adalah di selang-selang karetnya. Jadi selang-selang karetnya itu bawaan pabrik Honda nggak begitu bagus karena rubber hose biasa. Bentuknya memang udah spesifik, tapi yang ini kita akan ganti. Nih di sini nih kita bisa lihat ya perbedaannya. Diameternya terlihat banget, ini lebih besar. Ini pas banget nih, kebetulan kita upgrade turbo. Ini memberikan diameter yang lebih besar. Plus di sini ada lubang kalau kita misalnya mau injek yang namanya water methanol injection. Jadi di sini udah ada lubangnya buat taruh lubang WMI. Dan ini bus source, ini biasanya bisa dipakai buat jalur ini ya. Bawaan aslinya juga udah ada. Ini udah dapat juga dari mereka. Nah ini benar-benar memberikan upgrade secara volume lebih besar dan juga hose-nya yang orinya tuh ini tidak seperti ini ya. Ini jadi gue udah upgrade dulu bekas dari Fortuner diesel gue. Kita ganti sekarang yang pakai PRL punya ini udah langsung 90 derajat dan diameter lebih besar. Plus kelemannya, ini juga kita akan upgrade. Jadi bawaan dari PRL sebenarnya dapat udah lumayan bagus ya. Dia udah spesifik ini, tapi gue akan ganti. Ini pengalaman gue di mobil diesel. Jadi di mana busnya biasa besar, panas, yang namanya karet mengembang itu bisa bikin pipa copot. Nah di sini makanya gue ganti. Kita pakai tension clamp segini nih. Ini jadi dikencengin bisa kuat banget sehingga nggak akan copot-copot, membuat lebih nggak ribet aja waktu di track. Misal lagi di push, kalau copot-copot tuh bakalan ribet banget ya buat ngebuka-buka dek bawah segala. Jadi kita ganti ini biar powernya juga lebih oke dan ininya lebih konsisten busnya.